Halo, selamat siang dan selamat ketemu dengan saya Elma. Terima kasih udah mampir di sini untuk berjumpa dengan saya dengan Miss Elma dalam pembelajaran kita kali ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang memiliki semangat juang yang tinggi selama semangat belajar yang sangat-sangat tinggi dengan materi pembelajaran saya dengan sangat-sangat excited untuk menonton video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih ya. Kakak sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada adik-adik semua yang telah ingin memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar lebih mendalam mengenai dunia matematika. Ya, kata orang dunia matematika itu ada beberapa hal yang identik dengan matematika ya kan. Sulit, menyebalkan, susah, bikin sakit kepala auto pecah ya kan. Tapi kalau bersama dengan Elma itu tidak akan pernah terjadi, oke? Nah, kali ini video pembelajaran ini akan dibarengi dengan topik sistem pembelajaran, yaitu sistem bilangan bulat serta operasi-operasinya. Penasaran kan? Nah, jangan lupa tonton sampai habis supaya kalian bisa memahami bagaimana konsep bilangan bulat tersebut ya. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem bilangan bulat serta operasi-operasinya. Mungkin adik-adik semua itu pernah ketemu dengan materi ini waktu SMP kelas 7 ya. Atau mungkin pernah membaca mengenai sistem bilangan bulat itu. Tapi mungkin juga kakak mau tanya nih, apakah kalian masih ingat ya apa itu bilangan bulat serta sistem operasi-operasinya? Oke, mungkin kalian udah lupa ya. Kali ini kakak akan bantu kalian untuk bisa mengingat kembali dan memahami sistem operasi bilangan bulat serta operasi-operasinya ya. Jadi jangan lupa simak dan tonton terus videonya. Oke adik-adik, jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu dong apa pengertian bilangan bulat. Apa adik-adik semua mau memberikan jawaban mengenai kakak pengertian bilangan bulat itu ini? Ada? Ya, benar. Jadi, pengertian bilangan bulat itu sendiri adalah himpunan bilangan-bilangan yang memuat 3 kategori utama ya teman-teman ya. Yang pertama ada bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua adalah 0. Yang ketiga adalah bilangan negatif yang terdiri dari -1, -2, -3, -4, -0 dan seterusnya. Jadi kalau kita visualisasikan dalam sebuah garis bilangan itu akan seperti ini teman-teman ya. Nah, di garis bilangan itu, yang bagian kiri itu adalah bilangan negatif yang terdiri tadi, yang itu yang pertama tadi kan -1, -2, -3 dan seterusnya. Dan yang di tengah adalah 0. Yang bagian kanan itu adalah bilangan positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kedua ini kita akan membahas mengenai operasi-operasi pada sistem bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah operasi penjumlahan. Penjumlahan adalah operasi matematika dasar yang menggabungkan dua atau lebih bilangan untuk menghasilkan jumlah total. Nah, dalam operasi bilangan bulat sendiri itu ada aturan-aturan untuk menghasilkannya ya. Yang pertama itu adalah jika penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Kak, contohnya itu kayak gimana? Oke, kita masuk ke contoh ya. Misalnya 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi jika bilangan positifnya dijumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya tetap akan berhasilkan bilangan positif itu sendiri. Yang kedua adalah bilangan negatif. Jika dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kita masuk ke contoh ya. Misalnya, negatif 2 dijumlahkan dengan negatif 3, maka hasilnya sama dengan negatif 5. Yang ketiga adalah bilangan positif jika dijumlahkan dengan bilangan negatif, itu sebenarnya hasilnya itu akan ada pada bilangan yang lebih besar. Loh, Kak, itu kayak gimana sih? Oke, kita masuk ke contoh ya. Misalnya, 7 ditambah negatif 2. Kita tahu di sini kan bahwa 7 itu lebih besar daripada 2. Jadi hasilnya sama dengan 5. Nah, seperti di awal tadi, jika penjumlahan dengan bilangan negatif, maka hasilnya itu pada bilangan yang lebih besar. 7 itu kan tandanya kan positif ya. Maka hasilnya itu akan positif karena bilangan lebih besar itu adalah
positif 7, maka hasilnya positif. Jadi 7 ditambah negatif 2, maka hasilnya sama dengan 5. Mungkin kalian bertanya, Kak, kalau bilangan yang lebih besarnya itu negatif, itu gimana? Oke, yang kedua ini saya akan menjelaskan ya. Kita mengambil contoh misalnya 2 ditambah negatif 4. Hasilnya sama dengan negatif 2. Kak, gimana sih penjelasannya? Oke, seperti di awal tadi ya, kalau penjumlahan dengan bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka ditentukan hasilnya itu pada bilangan yang lebih besar. Penjumlahan dari 2 ditambah negatif 4, kita tahu dari 2 dan 4 ini bilangan lebih besarnya adalah 4. Maka kita fokus kepada tanda dalam bilangan 4 ini, yaitu tanda negatif. Maka hasil dari penjumlahan 2 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 2. Oke, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Adapun aturan-aturan untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika pengurangan bilangan positif. Contoh, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Yang kedua adalah pengurangan bilangan positif dengan negatif. Contoh, 6 dikurang negatif 4. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu bentuknya menjadi penjumlahan. Dari bentuk pertama yaitu 6 dikurangi negatif 4, maka setelah diubah bentuknya menjadi penjumlahan, maka hasilnya sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Yang ketiga adalah pengurangan negatif dengan bilangan negatif. Sama seperti yang kedua tadi itu, kita ubah dulu bentuknya menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Contoh ya, negatif 2 dikurangkan dengan negatif 8. Kita fokusnya itu negatif 2 dikurangi negatif 8. Maka jika kita ubah dia dalam bentuk penjumlahan, maka hasilnya negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, adalah operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah penjumlahan bilangan berulang, ya kan? Nah, dalam operasi perkalian bilangan bulat itu pun ada aturan-aturan yang termuat adik-adik. Misalnya kakak jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya bilangan positif. Kita masuk ke contoh, misalnya positif 5 dikalikan dengan positif 5, maka hasilnya sama dengan positif 25, atau bisa kita juga katakan sebagai 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang kedua adalah positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Contoh, 5 dikalikan dengan negatif 5, hasilnya negatif 25. Yang ketiga adalah negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Kita ambil contoh, misalnya negatif 2 dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya 4. Nah, jika yang terakhir adalah bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Seperti pada contoh aturan yang kedua tadi, ya biarpun penempatan bilangan bulat dan positifnya itu berbeda, tapi hasilnya tetap sama, yaitu negatif, bilangan negatif. Contoh, negatif 1 dikalikan dengan 2, maka hasilnya negatif 2. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk perkalian itu yang biasa kita sebut sebagai penjumlahan berulang itu ada aturan yang memuat. Ada 4 tadi ya, seperti perkalian bilangan positif dengan positif, maka hasilnya positif. Habis itu perkalian bilangan positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Terus perkalian bilangan bulat negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Perkalian bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Seperti itu. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu pembagian bilangan bulat. Seperti pada operasi-operasi sebelumnya yang sudah kakak jelaskan, yang mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian bilangan bulat itu sendiri pun ada aturan-aturan ya teman-teman ya, adik-adik ya. Yang pertama adalah jika pembagian bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Contoh, 25 dibagi dengan 5, hasilnya 5. Yang kedua adalah bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Contoh, negatif 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. Yang ketiga adalah bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Contoh, 8 dibagi dengan negatif 4, maka hasilnya negatif 2. Oke, yang terakhir adalah bilangan
Negatif, jika dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Kita masuk contoh misalnya negatif 20 dibagi dengan negatif 10, maka hasilnya sama dengan 2. Jadi begitu ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga adalah sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif biasa kita sebut sebagai pertukaran. Nah, sifat ini itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, sifatnya itu seperti apa, Kakak? Oke, Kakak jelasin ya. Yang pertama, jika A tambah B itu sama aja dengan B tambah A. Kakak ulangi sekali lagi ya. A tambah B itu sama aja dengan B tambah A. Kakak kalau contohnya itu kayak gimana? Oke, yang pertama jika 1 tambah 2 itu sama aja dengan 2 tambah 1. Yang hasilnya tetap sama yaitu 3. Ngerti kan? Oke, kita ambil contoh lain misalnya 5 ditambah 4 itu sama aja sama dengan 4 ditambah 5, yang mana hasilnya sama dengan 9. Oke, kita masuk yang bagian yang kedua yaitu perkalian ya, untuk sifat komutatif. Nah, perkalian itu sama dengan penjumlahan tadi. Misalnya, jika A dikali B itu sama aja sama dengan B kali A. Nah, kalau untuk contohnya itu kakak gimana? Oke, contohnya itu seperti 1 dikali 5 itu sama aja dengan 5 dikali 1. Sama dengan hasilnya 5. Nah, kalau kita ambil contoh lain misalnya 2 dikali 3 sama aja dengan 3 dikali 2 hasilnya tetap 6. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif ini biasa kita sebut juga sebagai pengelompokan. Oke, nah sifat ini perlu diingat ya adik-adik semua. Sifat ini tuh hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku ya. Hanya berlaku untuk apa? Ya, perkalian dan penjumlahan. Nah, sifatnya itu seperti apa? Misalnya seperti ini. A ditambah B ditambah C itu sama aja dengan A dalam kurung B ditambah C. Contohnya seperti apa? Oke, kita masuk ke contoh ya. Misalnya dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 5 itu sama saja dengan 2 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya sama dengan 10. Oke, kalau perkalian kakak itu seperti apa? Oke, kalau perkalian itu seperti A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya seperti dalam kurung ya, 1 dikali 3 dikali 6 sama aja dengan 1 dikali 3 dikali 6, sama hasilnya sama dengan 18. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu sifat distributif atau biasa disebut juga sebagai sifat penyebaran. Nah, sifat distributif ini hanya berlaku kepada untuk perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kalau untuk perkalian terhadap penjumlahan kakak itu sifatnya dan modelnya itu seperti apa? Nah, misalnya ya, A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kalau contohnya itu seperti misalnya ya, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2, maka hasilnya sama dengan 2 dikali 3 kan sama dengan 6, ditambah 2 dikali 2 kan sama dengan 4, maka hasilnya sama dengan 10. Nah, yang kedua itu berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. Sama seperti yang di awal tadi tentang penjumlahan, hanya bedanya itu di tanda plus dan minusnya ya. Misalnya, A dikali dalam kurung B dikurang C itu sama aja dengan A dikali B dikurang A dikali C. Kita masuk ke contoh misalnya 3 dikali dalam kurung 3 dikurangi 1 itu sama aja dengan 3 dikali 3 dikurang 3 dikali 1, hasilnya sama dengan 3 dikali 3 kan sama 9, 3 dikali 1 hasilnya 3, nah 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Oke adik-adik, karena adik-adik telah mendengar beberapa materi yang kakak jelaskan mengenai sistem bilangan bulat serta operasi-operasinya, dimulai dari pengertian bilangan bulat, operasi-operasi bilangan bulat, serta sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sekarang kakak akan menjelaskan penerapan contoh kontekstual mengenai apakah penting kita belajar mengenai sistem operasi bilangan bulat. Mungkin kalian waktu mendengar pembahasan dan penjelasan kakak, dan mungkin juga beberapa kali kalian mendengar penjelasan tentang bilangan bulat, dalam benak dan hati kalian bertanya, loh kalau kita belajar sistem bilangan bulat ini apakah ada untungnya? Apakah ada manfaatnya? Atau adakah penerapan sistem bilangan bulat itu dalam keseharian kita?
Ada? Nah, di sini kakak akan bantu menjelaskan kepada kalian semua mengenai manfaat serta bagaimana penerapannya mengenai sistem bilangan bulat itu sendiri. Oke? Simak dan dengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah dalam bidang keuangan. Dalam bidang keuangan ini kita bisa memahami dan bisa mengenal yang namanya hubungan antara kerugian serta keuntungan. Misalnya kalian suatu saat nanti memiliki usaha atau orang tua kalian memiliki suatu usaha, terus pada suatu ketika kalian mengalami yang namanya keuntungan, terus kalian mengalami suatu kerugian. Nah, di situ kita akan bisa mengetahui berapa nominal keuntungan, berapa nominal juga kerugian. Ya. Yang kedua adalah suhu. Dalam sistem operasi bilangan bulat ini kita dapat mengetahui dan memahami serta membaca suhu di bawah titik beku dan di atas titik beku. Nah, di bawah titik beku ini kita sebut saja dengan bilangan negatif, dan di atas titik beku ini kita bisa katakan sebagai bilangan positif, seperti dalam penggunaan termometer yang biasa kita gunakan dalam kalau kita misalnya demam ya, orang tua atau ibu kita itu mengukur suhu tubuh kita menggunakan termometer, tahu kan? Nah, yang seperti itu. Jadi untuk kalian semua itu mungkin berkata, tidak usah belajar tentang bilangan bulat, tidak ada gunanya. Jangan seperti itu. Ada loh keuntungannya kita supaya bisa mempelajari, memahami bagaimana konsep bilangan bulat itu sendiri. Nah, supaya dapat lebih memahami mengenai konsep bilangan bulat serta bagaimana penerapannya, kakak akan berikan beberapa contoh mengenai konsep bilangan bulat dalam keuangan dan juga suhu. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Oke, di sini kakak akan menjelaskan dua contoh soal yang berkaitan dengan penerapan sistem bilangan bulat dan operasi-operasinya. Di sini kakak mengambil dua contoh soal mengenai suhu dan keuangan. Perhatikan soalnya baik-baik ya. Yang pertama, suhu di puncak gunung adalah min 5 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, suhu naik menjadi 8 derajat. Maka suhu baru di puncak gunung adalah, nah, pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah suhu baru di puncak gunung setelah matahari terbit dan suhu naik menjadi 8 derajat. Penyelesaiannya itu yang pertama kita harus mengetahui dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini yang terdapat dalam soal adik-adik yang diketahui itu ada dua. Yang pertama adalah suhu awal, yaitu min 5 derajat Celcius, dan yang kedua suhu naik yang mana setelah matahari terbit itu menjadi naik sebesar 8 derajat Celcius. Dan yang ditanya adalah suhu baru setelah matahari terbit naik ini. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan apa adik-adik? Ya, benar, sistem operasi penjumlahan. Maka dapat diselesaikan menjadi min 5 ditambah 8 sama dengan 3. Maka suhu baru di puncak gunung adalah 3 derajat Celcius. Bagaimana? Udah paham belum? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2, yaitu bagian keuangan. Perhatikan soal baik-baik ya adik-adik. Yang soalnya adalah seorang pedagang buah mengalami rugi sebesar Rp15.000 pada hari Senin dan untung berjumlah Rp25.000 pada hari Selasa. Pertanyaannya adalah, berapakah keuntungan bersih yang diperoleh pedagang tersebut selama 2 hari itu? Nah, udah dengarkan soalnya? Nah, seperti soal yang di awal tadi, kita menggunakan proses pengerjaannya itu, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui. Nah, di soal ini yang diketahui itu ada dua ya adik-adik ya. Yang pertama, jumlah rugi pada hari Senin, yang mana jumlahnya itu Rp15.000, dan jumlah keuntungan pada hari Selasa itu berjumlah Rp25.000. Nah, kita simbolkan yang ruginya itu dengan min, berarti min Rp15.000, sertakan laba atau untungnya kita simpulkan dengan positif, berarti positif Rp25.000. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah keuntungan bersih selama 2 hari. Ya, dengar baik-baik ya. Keuntungan bersih selama 2 hari. Nah, kakak mau tanya nih, bagaimana sih penyelesaian soal ini jika dilihat dari struktur yang diketahui dan ditanya ini? Ya, benar, yaitu sistem operasi bilangan bulat menggunakan
penjumlahan. Oke. Nah, di sini kita akan bisa menyelesaikan soal tersebut dengan keuntungan bersih atau KB sama dengan min Rp15.000 dijumlahkan Rp25.000, maka hasilnya sama dengan Rp10.000. Maka jumlah keuntungan bersih oleh seorang pedagang ini dengan pada hari Seninnya dia mengalami ruginya itu sebesar 15.000, serta pada hari Selasanya dia mengalami keuntungan atau laba sebesar 25.000, maka keuntungan bersih untuk 2 harinya itu sebesar Rp10.000. Nah, itu adalah pembahasan soal mengenai penerapan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dalam hal suhu dan keuangan. Bagaimana? Udah ngerti kan sekarang? Bagaimana adik-adik? Bagaimana penjelasan saya mengenai sistem bilangan bulat serta operasi-operasinya, dimulai dari pengertian bilangan bulat, terus operasi-operasi bilangan bulat dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga bagian ketiga tadi mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat, yang mana sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, ya kan? Bagaimana? Nah, serta juga tadi bagaimana aturan-aturan bagaimana jika tanda bilangan bulatnya itu sama di perkalian, di pembagian, di pengurangan, di penjumlahan. Bagaimana juga kalau tanda bilangan bulatnya itu negatif atau berbeda, ya kan? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dalam proses pembelajaran mengenai konsep bilangan bulat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya, dan terima kasih dan sampai jumpa.